Sejarah merupakan roda dinamika, refleksi daripada rekam jejak lini masa. Lamongan, kota Megilan yang kental akan jejak peradaban. Kota yang pernah menjadi gerbang kerajaan Majapahit ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah di setiap sudutnya. Salah satunya adalah Candi Pataan. Candi yang didirikan di masa kerajaan Kahuripan ini terletak di Kecamatan Sambeng, tepatnya di Desa Pataan. Ini adalah akses menuju Candi Pataan. Di sini kalian akan melewati pematang sawah, dapat ditempuh dengan sepeda motor, tapi harap untuk pelan-pelan karena memang jalannya sangat licin. Dan di sini terdapat sebuah lumpang yang besar yang dulunya digunakan sebagai menumbuk padi di zaman kerajaan pada waktu itu. Dan ini adalah lubangnya, nanti kira-kira 10 sentian kemungkinan, yang dulunya digunakan untuk menumbuk padi. Dan ini membuktikan bahwa di sekitar sini memang dulunya ada sebuah perkampungan dengan ditemukannya alat-alat seperti ini. Setelah menempuh perjalanan melewati pematang sawah yang cukup terjal, akhirnya kami sampai pada warung yang menjadi batas akhir perjalanan menggunakan sepeda motor. Karena perjalanan setelahnya tidak bisa ditempuh dengan motor dan diharuskan untuk berjalan kaki. Pemilik warung ini bernama Pak Busono dan menjadi satu-satunya warung yang berada di sekitar lokasi Candi Pataan. Ini adalah base camp dari Candi Pataan. Bila kalian nanti sampai ke sini, kalian bisa berdiam diri dulu, duduk-duduk sambil minum kopi di base camp. Setelah memarkir sepeda dan sedikit berbincang dengan warga yang berada di warung Pak Busono, kami pun melanjutkan perjalanan menuju gerbang pintu masuk Candi Pataan dengan berjalan kaki. Ya, di Candi Pataan ini terdapat banyak sekali beberapa lumpang yang merupakan alat untuk menumbuk padi di zaman masih kerajaan. Dan selain yang di depan tadi, di sini pun juga ada salah satu lumpang yang agak lebih besar juga. Bisa kita lihat bersama. Dengan adanya penemuan lumpang seperti ini membuktikan peradaban di sekitar daerah ini. Orang sekitar menyebutnya kalau dulu di zaman kerajaan Kahuripan terdapat sebuah desa di sekitar sini yang bernama Desa Gersian. Untuk saat ini mungkin desa tersebut sudah hilang, sehingga hanya menyisakan beberapa artefak-artefak yang merupakan peninggalan di zaman perkampungan yang ada di zaman tersebut. Ini adalah salah satu lumpang yang digunakan oleh masyarakat di zaman dulu untuk menumbuk padi. Karena memang keterbatasan teknologi sehingga mereka memanfaatkan alat-alat yang seadanya. Ini adalah jalan untuk menuju candi. Ini ada plakatnya sehingga memudahkan para pengunjung untuk mengunjungi candi ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar, pada bulan Mei 2010, Supriyono, seorang pemerhati budaya di Kabupaten Lamongan dari organisasi Les Bumi, Lembaga Seniman Muslimin Indonesia. Beliau berdomisili di Kecamatan Maduran, namun karena beliau sangat tertarik terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar Lamongan, sehingga beliau bersama beberapa orang mendatangi bukit yang berada di lahan perhutani Lamongan, yang berada di wilayah administrasi Dusun Montor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Mereka mendatangi lokasi tersebut dikarenakan mendapat informasi dari warga sekitar yang menyebut bukit tersebut sebagai goa.
Di tempat itu mereka mendapati reruntuhan tinggalan purbakala yang berupa bongkah-bongkah batu putih berbentuk persegi 4 yang diduga merupakan komponen penyusun bangunan candi. Selain itu ditemukan fragmen tembikar dan keramik kuno yang diduga peninggalan purbakala yang tersebar di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar, situs Patakan yang berada di Desa Pataan, Kabupaten Lamongan ini tampaknya berasosiasi dengan prasasti Pataan yang ditemukan di desa ini. Saat ini prasasti Pataan disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D.22. Prasasti ini mengisahkan tentang peresmian daerah Pataan menjadi Sima karena harus memelihara bangunan suci Sang Hyang Patagunan. Berdasarkan sebaran tinggalan arkeologis di daerah Lamongan, tampaknya daerah ini memiliki nilai historis yang cukup erat dengan tokoh Airlangga. Airlangga atau sering pula disebut Erlangga adalah pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah dari tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga merupakan putra Udayana, Raja Kerajaan Bendahulu, Wangsa Warmadewa. Sedangkan ibunya adalah Mahadredatta, seorang putri dari Wangsa Isana dari Kerajaan Medang. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sendok dari Wangsa Isana, penguasa Kerajaan Medang Mataram. Candi Pataan didirikan oleh Airlangga dibuktikan dengan temuan-temuan prasasti sebagai berikut. 1. Prasasti Pasar Legi 965 Saka atau 1043 Masehi yang ditemukan di desa Pasar Legi dekat desa Pataan, menyebutkan bahwa Raja Airlangga memberi anugerah kepada penduduk desa Pataan. 2. Prasasti Pucangan 963 Saka atau 1041 Masehi. Dijelaskan bahwa Airlangga telah menyerang berbagai dari kerajaan bawahan. Pada 1030 Masehi, Airlangga telah menyerang Wuratan dengan rajanya bernama Wisnu Prabawa dan juga mengalahkan Haji Wengker. Berselang 2 tahun kemudian, yakni pada 1032 Masehi, Airlangga menyerang Haji Wurawani. Dan nomor 3, Prasasti Terep 954 Saka atau 1032 Masehi. Airlangga mengalami kekalahan dan mengakibatkan Airlangga harus meninggalkan keraton di Wiwitan Mas dan berlari menuju Pataan. Dalam prasasti Terep dijelaskan bahwa pelarian Airlangga dibantu oleh Pangkaja Dyah Tusrambong yang kemudian menemukan Arca Batari Duga untuk kemenangan Airlangga. Hal itu menjadi alasan desa Terep diberikan hadiah berupa sinsa oleh Airlangga. Pelarian Airlangga ke Pataan bisa dikatakan sudah dipersiapkan dengan matang karena adanya jaminan keamanan dan kesetiaan dari warga desa Pataan untuk melindungi Airlangga. Adalah tumpukan batu yang disusun oleh para peneliti dan diberi tanda A3 tahun 2019 untuk memudahkan para peneliti untuk melihat dan menyusun ulang nantinya. Dan di dalam tulisan ini terdapat tahun 2019, tahun 2018. Ini menandakan bahwa pada tahun 2019 batu ini baru disusun dan ditemukan. Kemudian di tahun 2018 pun juga sama seperti itu. Saya sekarang berada di makam yang lokasinya dekat dengan Candi Pataan. Menurut warga sekitar, makam ini dianggap sebagai keramat. Dan di daerah ini pada zaman kerajaan dulu terdapat sebuah padepokan. Untuk saat ini padepokan tersebut sudah tidak ada. Dan untuk makam yang ada di sini adalah salah satu peninggalan pada masa padepokan tersebut.
Dan untuk siapa yang dimakamkan di sini pun masih belum jelas asal-usulnya, karena masih dalam tahap penelitian. Dan sekarang kita akan berkeliling sebentar untuk melihat-lihat lokasi candi ini. Diperkirakan lokasi candi ini memiliki luas sekitar 6 hektar sampai 10 hektar. Dan selanjutnya kita akan menuju mata air yang berada di lokasi Candi Pataan. Bisa dilihat, ini adalah mata air yang biasa digunakan untuk mereka mengairi sawahnya. Ini adalah mata air yang berada di lokasi Candi Pataan, yang biasa digunakan untuk mengairi sawah-sawah di sekitar sini. Dan ini airnya sangat jernih, bisa digunakan untuk cuci muka dan bisa digunakan untuk wisuh kalau bahasa Jawanya seperti itu. Situs Candi Pataan ini bisa terbilang sepi dan jarang diketahui bahkan oleh masyarakat Lamongan sendiri. Jadi segala kegiatan konservasi khususnya kebersihan masih dilakukan secara mandiri oleh beberapa anggota Karang Taruna dan komunitas di daerah Lamongan. Otomatis untuk daerah sini untuk wisata. Iya. Desanya tempat Lamongan yang wisata ada lain wisata. Dari kunjungan ke situs Pataan ini banyak hikmah dan pelajaran yang kami petik, yaitu tentang bagaimana kita menghargai sejarah dan peninggalan, bagaimana kita menghormati orang yang dituakan, dan khususnya bagaimana kita sebagai generasi muda tetap menjalin komunikasi dan menyaring aspirasi terhadap penduduk yang bisa dibilang berada di daerah pelosok dan jauh dari hiruk pikuk suasana kota. Sebagai contoh, ketika kami berkunjung ke situs Pataan, banyak warga sekitar mengutarakan keluh kesah mereka, dan banyak di antara mereka mengharapkan ide dan tindakan dari para generasi muda untuk turut serta bersama mengembangkan situs Candi Pataan, sehingga nantinya bisa menjadi situs konservasi dan wisata edukasi sejarah yang lebih baik lagi.